Bab 2146 Pertemuan 10.000 tahun. 2146 10.000 tahun bertemu. Yang Ruoksu berkata dengan suara yang dalam, selain itu, izinkan saya mengingatkan kalian. Meskipun Anda telah melampaui sebagian besar pembudidaya dari bidang kultivasi yang sama setelah memasuki akademi, kultivasi seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Anda tidak boleh mengendur sama sekali. Dalam waktu sekitar 1000 tahun, pertemuan 10.000 tahun domain abadi Divine akan dimulai. Kalian semua seharusnya sudah mendengar bahwa seperti namanya, pertemuan 10.000 tahun adalah pertemuan kultivasi yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Pada saat itu, banyak kultivator domain abadi cakrawala surgawi akan dikumpulkan. Pada pertemuan 10.000 tahun ini, akan ada pasar terbesar dalam 10.000 tahun dengan harta karun unik yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh murid teladan dari sekte dan faksi utama. Tanda seru. Pada saat itu, murid-murid Paragon ini akan memiliki tabrakan paling intens untuk memperebutkan tempat di peringkat bumi. Su Zimo tercerahkan. Jadi, pertarungan untuk Earth Ranking adalah di Immortal Daumet yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Ada banyak motif untuk pertemuan semacam itu. Di satu sisi, itu untuk mengumpulkan teladan dari domain abadi cakrawala surgawi dan memberi mereka kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, itu juga bisa memberi banyak pembudidaya dalam pengasingan kesempatan untuk bertukar petunjuk. Yang Ruoksu berkata, tempat pertemuan 10.000 tahun selalu berbeda. Hampir semuanya diadakan di wilayah 3 kerajaan abadi dan 4 sekte abadi. Terlepas dari Istana Cakrawala Surgawi, hanya 7 faksi utama yang dapat mengadakan acara kultivasi akbar di daratan Cakrawala Surgawi. Saya tahu. Tiba-tiba, Putri Scarlet Rainbow berteriak dan berkata dengan sombong, pertemuan 10.000 tahun berikutnya akan diadakan di kerajaan abadi Yan yang kita. Itu benar. Yang Ruoksu sedikit mengangguk dan melanjutkan, ada total 100 tempat di peringkat bumi. Sekte dan faksi utama sangat menghargai Earth Ranking dan itu sama untuk akademi. Di satu sisi, itu adalah simbol kehormatan. Di sisi lain, semakin tinggi peringkat seseorang di Earth Ranking, semakin besar keuntungan yang akan mereka terima. Selain itu, jika salah satu murid sekte luar akademi dapat masuk 10 besar peringkat bumi, mereka dapat bergabung dengan sekte dalam terlebih dahulu dan menikmati sumber daya kultivasi dari murid sekte dalam bahkan sebelum mereka menjadi dewa surga. Petik 2. Sumber daya kultivasi apa yang dimiliki murid sekte dalam? Apakah mereka mendapatkan lebih banyak esens Spirit Stone? Seseorang di kerumunan bertanya. Yang Ruoksu tersenyum lembut. Murid sekte luar dapat menerima 1000 batu roh esensi per tahun. Murid sekte internal dapat menerima 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan kata lain, mereka dapat menerima 10.000 batu roh esensi. Selain itu, Yang Ruoksu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebagai murid sekte dalam, kamu juga memiliki kesempatan untuk mengumpulkan esens spirit liquid. Kerumunan berseru. Sepertinya esens spirit liquid adalah sesuatu yang sangat terkenal, tapi Suzimo belum pernah mendengarnya. Esens spirit liquid lebih murni dan lebih kaya dari esens spirit stone. Ada sangat sedikit kotoran dan lebih mudah untuk menyerap dan memurnikannya. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat ekspresi bingung Suzimo, dia mengirimkan transmisi suara secara diam-diam, 1 tetes esens spirit liquid sebanding dengan 10.000 esens spirit stone. Suzimo diam-diam terdiam. Tidak heran mengapa Akademi Surga dan Bumi adalah sekte kelas surga, mereka benar-benar memiliki barang bagus. Jika esens spirit liquid digabungkan dengan Heaven and Earth Essence Key yang lebih kaya di lingkungan sekte dalam, kecepatan kultivasi seseorang pasti akan meningkat ke level lain. Yang Ruoksu meninggalkan beberapa pengingat lagi sebelum berbalik untuk pergi. Suzimo dan yang lainnya turun dan sudah ada pelayan sekte luar yang menunggu di bawah. Nama belakang pengurus sekte luar adalah Chen dan dia kurus. Dia adalah Dewa Bumi kelas 9 dan memandang Suzimo dan yang lainnya dengan dingin. Setiap orang harus mengumpulkan beberapa item dari Steward Chen. Lencana identitas. Setelah menerimanya, mereka harus mengukir nama mereka di atasnya. Suzimo menerima lencana identitas dan mengusap jarinya dengan lembut. Lencana identitas dibuat dari kayu yang tidak diketahui dan sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Princess Scarlet Rainbow datang ke samping dan berbisik,
bahan yang digunakan untuk lencana identitas kita berbeda dari murid sekte dalam. Milik mereka terbuat dari logam langka dan bahkan dapat digunakan sebagai harta karun dharmik. Saya mendengar bahwa lencana identitas murid warisan terbuat dari batu giok. Jika mereka memakainya di tubuh mereka sepanjang waktu, itu bahkan dapat menutrisi esens spirit mereka. Akademi tidak memiliki persyaratan seragam untuk pakaian murid dan lebih santai. Selain lencana identitas, ada juga manual dengan banyak peraturan sekte serta mekanisme penghargaan dan hukuman. Pelajaran pertama untuk kalian setelah bergabung dengan akademi adalah menghafal peraturan sekte saat kalian kembali. Jangan tinggalkan apapun. Steward Chen berkata dengan dingin, jangan menyesal ketika kamu melanggar peraturan dan dihukum. Kalian semua, dengarkan. Aku tidak peduli apa identitasmu di masa lalu. Setelah memasuki akademi, kamu hanya memiliki satu identitas, murid akademi. Jelas bahwa Steward Chen berusaha membangun dominasi di antara para pendatang baru. Namun, agar Suzimo dan yang lainnya dapat menonjol dalam seleksi sekte abadi, semuanya adalah paragon dan telah mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka menghormati di permukaan, mereka tidak memikirkan kata-kata Steward Chen. Steward Chen mencibir, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Di setiap angkatan pendatang baru, selalu ada yang bodoh. Untuk pelanggaran ringan, kamu mungkin dilucuti dari statusmu sebagai murid sekte luar dan dihukum untuk menjadi pelayan. Jika serius, kamu mungkin akan dikeluarkan dari akademi atau bahkan dibunuh di tempat. Pada saat itu, jantung semua orang berdetak kencang saat mereka secara bertahap menyadari gravitasi dari masalah ini. Merasakan ketakutan di mata semua orang, Steward Chen tampak puas. Aku akan terus terang. Jika saya mengetahui ada di antara Anda yang melakukan kesalahan, jangan salahkan saya karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Tentu saja, sejak awal aku tidak memiliki hubungan apapun dengan kalian. Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan jubahnya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan semua orang dengan pandangan belakang yang kurus. Putri Scarlet Rainbow mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, Little Earth Immortal, kamu tidak perlu mendengarkan ancamannya. Ada penatua disiplin sekte luar. Bahkan jika sesuatu terjadi, pelayan ini bukanlah orang yang menegakkan aturan. Sebagian besar pelayan sekte luar ini adalah murid sekte luar di masa lalu juga. Namun, mereka gagal menerobos ke alam surga abadi bahkan setelah berkultivasi untuk waktu yang lama. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengambil pekerjaan seperti pelayan di sekte luar dan mengandalkan status itu untuk menunjukkan dominasi. Tidak ada yang berarti bagi mereka. Su Zimo mengangguk. Ayo pilih beberapa pelayan terlebih dahulu agar mereka bisa membantu kita dengan beberapa hal sepele. Princess Scarlet Rainbow menarik Su Zimo dan ingin melihat area para pelayan. Meskipun dia adalah putri kerajaan abadi Yan Yang, dia baru saja memasuki akademi dan semuanya baru baginya, dia ingin melihat-lihat. Aku tidak butuh pelayan. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Putri, pergilah sendiri. Dia bermaksud memasuki pengasingan segera setelah bergabung dengan akademi. Masih ada 1000 tahun untuk pertemuan 10.000 tahun dan waktunya relatif mendesak. Ketika dia menerima warisan di Sekte Astral, dia telah mengumpulkan sejumlah besar ki esensi langit dan bumi di tubuhnya. Dia ingin memasuki pengasingan sekarang untuk menyempurnakan surga dan bumi esens ki. Dia ingin meningkatkan kultivasinya sebelum pertemuan 10.000 tahun sesegera mungkin. Dia adalah orang nomor satu dari seleksi sekte abadi. Namun, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam pertarungan untuk peringkat bumi jika perbedaan dalam bidang kultivasi terlalu besar. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Misalnya, kerajaan abadi Zisuan sudah memiliki penjelmaan monster seperti Yunting. Pada pertemuan 10.000 tahun, peringkat bumi akan diperingkat lagi dan paragon yang tak terhitung jumlahnya serta penjelmaan monster akan muncul. Bab 2147 Pengasingan 2147 Pengasingan. Jika Anda memiliki pelayan, mereka dapat membantu Anda menangani banyak hal. Princess Scarlet Rainbow berkata, bagi kami mungkin sering menyendiri. Murid sekte luar juga mendapatkan taman herbal roh. Meskipun tidak besar, kami membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Yang terbaik adalah menyerahkannya kepada para pelayan. Petik 2. Jika ada berita atau hal-hal sepele,
kamu bisa menyerahkannya kepada para pelayan. Misalnya, para pelayan dapat mengumpulkan 1.000 batu roh esensi yang didistribusikan oleh Paviliun Roh Esensi setiap tahun. Suzimo membolak-balik buku kuno di tangannya dan menunjuk ke salah satu halaman. Di sini dikatakan bahwa Essence Spirit Stone yang didistribusikan oleh Essence Spirit Pavilion setiap tahun juga dapat ditahan sementara dan disimpan di Essence Spirit Pavilion. Tanda seru tanda seru. Saya dapat mengumpulkan semuanya sekaligus hanya ketika saya membutuhkannya. Princess Scarlet Rainbow bertanya, dengan apa kamu akan berkultivasi jika itu masalahnya? Suzimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Kembali ke Dragon Abyss Star, gadis naga yang dia temui memberinya tas penyimpanan dengan 10 juta Essence Spirit Stone, itu cukup baginya untuk berkultivasi selama 3.000 tahun. Paling tidak, dia tidak akan kekurangan Essence Spirit Stone selama 1.000 tahun ke depan. Dia adalah tubuh sejati teratai hijau dan ada kemungkinan besar beberapa fenomena akan bocor saat dia berkultivasi. Tidak nyaman memiliki pelayan di sisinya. Putri Scarlet Rainbow membujuknya untuk beberapa saat lagi, tetapi Suzimo menolaknya dengan sopan dan langsung pergi ke kediamannya. Ada puluhan ribu murid sekte luar di Akademi Langit dan Bumi. Meski begitu, perlakuan setiap murid sekte luar lebih baik daripada murid sekte dalam dari sekte bumi atau kelas hitam lainnya. Kediaman Suzimo terletak di kaki puncak gunung yang indah. Di sampingnya ada air terjun yang jatuh dari langit, membentuk danau yang diselimuti awan. Lingkungan dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Bahkan, ada tupai dan binatang iblis mistis seperti burung bangau yang berkeliaran di sekitarnya. Binatang iblis tidak takut pada manusia. Bahkan untuk binatang buas, mereka tidak menyerang pembudidaya dengan lencana identitas akademi. Kediaman murid sekte luar juga tidak sederhana. Ada halaman raksasa, ruang untuk budidaya, pemurnian pil dan penyempurnaan senjata serta tempat peristirahatan bagi para pelayan. Di luar kediaman ada ladang obat besar di mana ramuan roh dan ramuan abadi bisa ditanam sesuka hati. Suzimo memasuki halaman dan menyuntikkan esens ki ke lencana identitasnya. Pola pada lencana identitas tiba-tiba bersinar terang dan memasuki setiap sudut halaman. Setelah itu, pancaran pada lencana identitas berangsur-angsur memudar. Tercatat dalam manual sekte bahwa jika seseorang tinggal di halaman, akan ada penghalang dan batasan yang berbeda. Tanpa izin pemilik, pembudidaya dari sekte yang sama tidak akan bisa masuk. Suzimo memasuki ruang kultivasi dan mengambil posisi lotus, menghela nafas panjang. Sejak dia naik, hanya pada saat inilah dia benar-benar tenang. Dia tidak lagi harus melarikan diri kemana-mana atau khawatir bencana akan menimpanya kapan saja. Saat kultivasi seseorang tumbuh, kesulitan kultivasi juga akan meningkat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi dalam 1.000 tahun ke depan, Suzimo memiliki peluang untuk menembus alam esensi bumi tingkat 7 atau bahkan berkultivasi ke puncak Dewa Bumi kelas 7. Kerajaan Abadi Zixuan, Perpustakaan. Wanita berjubah biasa telah kembali dari Coiling Dragon Mountain Range dan sedang membolak-balik sebuah buku kuno. Tak lama, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang, wanita berjubah biasa itu bisa menebak siapa orang itu. Di perpustakaan ini, adik laki-lakinya ini adalah satu-satunya yang bisa begitu sulit diatur. Kakak, ku dengar ada berita tentang Suzimo. Sebelum dia tiba, sebuah suara terdengar, memecah ketenangan perpustakaan. Sedikit mengernyit, wanita itu berbalik dan melihat seorang pria dengan alis tajam dan mata berbintang berjalan mendekat. Ada kilatan tajam di matanya dan dia memiliki aura yang mendominasi. Itu adalah penjelmaan monster paling terkenal dari daratan Cakrawala Surgawi dalam 100.000 tahun terakhir, Pangeran Yunting. Ketika Yunting melihat kemarahan di wajah wanita itu, dia segera menyadari sesuatu dan tersenyum malu, berbisik, "Kakak, jangan memarahiku. Aku hanya akan menurunkan suaraku." Suara keras tidak diperbolehkan di perpustakaan. Yunting telah diceramahi oleh kakaknya berkali-kali karena hal ini. Namun, ketika dia mendengar berita tentang Suzimo kali ini, Yunting sangat bersemangat hingga dia melupakannya dan berlari dengan penuh semangat. Ekspresi wanita berjubah polos itu melembut saat dia menilai Yunting. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu telah mendapatkan cukup banyak dari pengasingan ini. Anda telah menembus ke alam surga esens." "Tentu saja. Apa kau tidak tahu siapa aku?" Yunting mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Apa kultivasi Suzimo sekarang?"
Dia pasti sudah berada di banyak alam di belakangku sekarang, kan? Dia adalah Dewa Bumi kelas 6 sekarang. Dalam hal kecepatan kultivasi, dia sedikit lebih rendah darimu, kata wanita berjubah polos itu. Yun Ting terkekeh. Bumi abadi kelas 6. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Namun, melawan lawan seperti saya, dia tidak punya pilihan selain menyerah di masa depan. Saya belum selesai. Tidak ada yang bisa dibanggakan darimu. Wanita berjubah polos itu berkata, alasan mengapa kamu berkultivasi lebih cepat darinya adalah karena kamu hanya berspesialisasi dalam Sword Dao dan mewarisi dua rahasia klasik Sword Dao. Anda memiliki peluang seperti itu serta sumber daya tak terbatas dari kerajaan abadi kami. Petik 2. Adapun dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri dan terus diburu dengan nyawanya dalam bahaya. Titik awal Anda berbeda. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Jika berada di lingkungan yang berbeda, dia mungkin tidak kalah denganmu. Yun Ting marah dan tentu saja kesal. Saat dia hendak berdebat, wanita berjubah polos itu melanjutkan, selain itu, tidak perlu pembudidaya untuk bersaing dalam kecepatan kultivasi. Juga, kamu telah berkultivasi terlalu cepat di alam esensi bumi dan fondasimu tidak stabil. Ada kemungkinan besar ini akan menjadi penyakit tersembunyi di masa depan. Yun Ting berkata, benar, memang tidak perlu bersaing dalam kecepatan kultivasi. Namun, jika saya melawannya lagi, dia tidak akan cocok untuk saya. Itu tidak pasti. Wanita berjubah polos itu menggelengkan kepalanya. Jika kalian bertarung di alam kultivasi yang sama, hasil antara kamu dan dia tidak akan ditentukan. Mustahil. Yun Ting melambaikan tangannya. Ketika saya adalah Earth Immortal kelas 7, saya mengalahkan semua ahli Earth Immortal dari 4 sekte abadi. Meskipun saya tidak ambil bagian dalam pertarungan untuk Earth Ranking, jika saya mengklaim sebagai Earth Immortal terkuat kedua, siapa yang berani mengklaim mereka yang pertama? Hak apa yang dimiliki Su Zimo? Wanita berjubah polos itu tersenyum dan menceritakan peristiwa seleksi sekte abadi. Mata Yun Ting berbinar saat mendengar itu. Tidak ada rasa takut pada mereka. Sebaliknya, semangat juang di matanya semakin kuat. Ketika wanita berjubah polos melihat itu, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Kekalahan adik laki-lakinya di makam kaisar saat itu tidak mempengaruhinya. Sebaliknya, itu membuat Dao Heart-nya semakin marah. Alasan utama mengapa Yun Ting tidak mengambil bagian dalam pertarungan untuk Earth Ranking adalah karena dia sudah diakui secara publik sebagai Earth Immortal nomor 1 di seluruh daratan Cakrawala Surgawi. Ketika dia adalah Dewa Bumi kelas 7, dia bisa menyapu 4 sekte abadi. Siapa yang akan cocok untuknya ketika dia berkultivasi untuk menjadi Dewa Bumi kelas 9? Namun, pada saat itu, Yun Ting merasakan penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menekan wilayah kultivasinya dan membuat terobosan nanti. Dengan begitu, dia bisa melawan Su Zimo lagi di pertemuan 10.000 tahun. Saat ini, dia sudah berkultivasi ke alam surga abadi dan tidak bisa lagi ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat bumi di pertemuan 10.000 tahun. Tiba-tiba, Yun Ting tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, aku akan menunggunya di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Saat itu, aku akan melawannya untuk peringkat surga. Bab 2148 Makam Kosong. 2148 Makam Kosong. Daratan Tianhuang, Pegunungan Changlang. Sesuai dengan keinginan Ji Yaoxue, tubuh utama marsial Dao menguburkannya di sini. Dia tidak pergi dan malah menjaganya dengan diam-diam selama hampir setahun. Sebenarnya, untuk tubuh utama marsial Dao, tidak ada yang layak dirindukan di dunia bawah. Namun, dia tidak pergi. Tanda seru, itu karena ada sesuatu yang dia tidak tahu. Bagaimana Ji Yaoxue mati? Bakat Ji Yaoxue tidak terlalu buruk. Sebaliknya, dia memiliki akar roh surga sejak awal kultivasinya dan jelas merupakan seseorang dengan bakat luar biasa. Bahkan jika bakatnya sangat buruk, tubuh utama marsial Dao telah memberinya harta yang tak terhitung jumlahnya, pil dan ramuan abadi melalui Tao Yao selama ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tubuh utama marsial Dao telah mencari semua harta yang mungkin dapat ditemukan di dunia bawah untuk dia konsumsi. Dengan begitu banyak harta, bahkan manusia biasa dengan tubuh biasa seharusnya bisa menembus alam Void Reversion dalam 3.000 tahun. Namun, kultivasi Ji Yaoxue tetap stagnan.
Hal yang aneh adalah meskipun umur Ji Yaoxue menurun dari hari ke hari, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Apa alasannya? Selama setahun terakhir, tubuh utama marsial Dao menjaga makam Ji Yaoxue dan merenungkan semua kemungkinan. Mungkinkah Ji Yaoxue diam-diam dikutuk oleh seseorang ketika dia masih hidup? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak tubuh utama marsial Dao. Itu memang mungkin. Kekuatan kutukan itu menyeramkan dan menakutkan, itu memang bisa memiliki efek seperti itu. Namun, ras penyihir telah lama dihancurkan oleh Dai Yue. Dari mana datangnya kutukan seperti ini? Selain itu, dia telah memeriksa kondisi Ji Yaoxue sebelumnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tatapan tubuh utama marsial Dao mendarat di sebuah makam tidak jauh dari situ. Setelah merenung lama, dia memutuskan untuk membuka makam dan memeriksa mayat Ji Yaoxue. Meskipun tindakan ini tidak menghormati orang mati, tubuh utama marsial Dao pasti tidak akan membiarkan Ji Yaoxue mati tanpa memahami alasannya. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh banyak batu roh esensi dari alam dewa. Ditambah dengan buah Dao Raja Yun Yu yang dia sempurnakan, dia telah berkultivasi ke alam cincin takdir tingkat ke-8. Saat itu, dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sekarang kultivasinya telah maju, dia memutuskan untuk memeriksanya lagi. Jika benar-benar ada orang yang merapalkan kutukan secara rahasia untuk membunuh Ji Yaoxue, dia akan menangkap orang itu bahkan jika itu berarti kematian. Tubuh utama marsial Dao maju dan melambaikan jubahnya, merobek lumpur di makam dan mengungkapkan peti mati di dalamnya. Peti mati ini dibuat oleh tubuh utama marsial Dao yang menebang batang kayu pemelihara jiwa dan bisa bertahan selama 10.000 tahun tanpa membusuk. Tasbih Mingwang dibuat dari kayu pemelihara jiwa. Tubuh utama marsial Dao mengulurkan telapak tangannya dan melengkungkan jari-jarinya. Dia meraih dengan lembut melalui kekosongan dan mengangkat tutup peti mati. Saat tutup peti mati jatuh, tubuh utama marsial Dao tertegun. Bahkan dengan temperamennya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bagaimana itu mungkin? Tubuh utama marsial Dao mengambil beberapa langkah ke depan dan mengambil napas dalam-dalam. Menutup matanya, dia memfokuskan pandangannya. Hasilnya sama. Peti mati itu kosong. Mayat Ji Yaoxue telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa di peti mati adalah jubah yang dibuat Suzimo untuknya, itu sangat tua sehingga hampir pucat sekarang. Namun, mayat Ji Yaoxue telah hilang. Tubuh utama marsial Dao tidak mengharapkan hasil seperti itu setelah membuka peti mati. Ji Yaoxue meninggal tepat di depannya dan dia menguburkannya di sini secara pribadi. Selama setahun terakhir, tubuh utama marsial Dao tidak meninggalkan sisinya sama sekali. Tidak mungkin ada orang yang mengambil mayat Ji Yaoxue. Namun, kebenaran di hadapannya adalah bahwa mayat Ji Yaoxue telah menghilang tepat di bawah hidung tubuh utama marsial Dao. Bahkan, dia bahkan tidak menyadarinya. Tubuh utama marsial Dao berjalan ke depan dan mengambil pakaian di peti mati. Masih ada aroma samar yang tertinggal di pakaian itu. Tubuh utama marsial Dao menyingkirkan pakaian itu dan berdiri dengan pemikiran yang dalam. Dia telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan menyaksikan banyak kekuatan aneh dan misterius, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi di hadapannya. Awalnya, tubuh utama marsial Dao ingin mengungkap misteri kematian Ji Yaoxue. Namun, dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam misteri yang lebih besar. Serigala surgawi. Tubuh utama marsial Dao memanggil setetes darah dari tas penyimpanannya dengan satu pikiran. Setetes darah itu mengandung kesadaran roh dari dunia atas. Tubuh utama marsial Dao tahu bahwa suatu hari, dia akan naik ke dunia atas. Oleh karena itu, dia tidak membunuh serigala langit. Sebaliknya, dia menyimpannya di sisinya untuk saat ini dan mungkin berguna ketika dia naik ke dunia atas di masa depan. Serigala surgawi tahu banyak. Namun, itu sangat keras kepala dan menolak untuk mengungkapkan banyak hal. Setelah tubuh utama marsial Dao mengendalikan api karma, api kesengsaraan, api roh bela diri dan api naga Phoenix dan menyiksanya terus-menerus, dia secara bertahap tunduk. Asal-usul Hell Suppression Tripod juga diungkapkan oleh Heavenly Wolf. Tuan yang hebat, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tetesan darah di udara berubah menjadi penampakan iblis serigala kecil dengan ekspresi rendah hati. Itu menundukkan kepalanya ke arah marsial Dao Prime Body dengan tatapan pandering.
Heavenly Wolf tidak bisa bertahan melawan 4 api dari tubuh utama martial Dao dan telah mengakuinya sebagai tuannya. Tubuh utama martial Dao menceritakan hilangnya mayat Ji Yaoxue sebelum bertanya, apakah Anda tahu alasannya? Serigala surgawi juga bingung. Aku juga tidak tahu. Heavenly Wolf berkata, jika mayat itu membusuk, pasti akan meninggalkan jejak di peti mati. Tentu saja, mayat itu juga tidak mungkin dipindahkan dari bawah pengawasan Anda, Tuan yang hebat. Masalah ini tidak melibatkan rahasia apapun dan serigala surgawi tidak perlu menyembunyikan apapun. Tubuh utama martial Dao juga tidak menggunakan apinya untuk membakar Heavenly Wolf. Dia berdiri di depan peti mati yang kosong dan terdiam lama sebelum tiba-tiba bertanya, apakah ada reinkarnasi dan dunia bawah di dunia atas? Iya, Heavenly Wolf segera menjawab dengan nada tegas. Tidak peduli makhluk hidup apapun, setelah mereka mati, mereka akan memasuki 6 jalan reinkarnasi dan meninggalkan jejak mereka di akhirat. Beberapa ahli dari dunia atas bahkan dapat meninggalkan jejak jiwa mereka setelah berkultivasi ke alam tingkat 3 dari yang sempurna. Mereka akan dapat melewati 6 jalan reinkarnasi tanpa jejak mereka dihancurkan. Jika mereka terlahir kembali di masa depan dan dibimbing untuk berkultivasi, mereka bahkan mungkin dapat membangkitkan ingatan mereka akan kehidupan sebelumnya setelah mencapai alam immortal yang disempurnakan. Tubuh utama martial Dao mengangguk. Pada tahun-tahun tubuh sejati teratai hijau menjelajahi dunia atas, dia telah mendengar beberapa legenda tentang reinkarnasi abadi tetapi dia belum pernah bertemu mereka. Memikirkan bahwa syarat untuk menjadi makhluk abadi yang bereinkarnasi begitu ketat. Itu hanya mungkin jika kultivasi mereka berada di alam immortal yang disempurnakan dalam kehidupan saat ini. Secara alami tidak mungkin Ji Yaoxue memiliki jejak jiwa setelah kematiannya. Namun, seperti yang dikatakan Heavenly Wolf, tidak peduli makhluk hidup apapun itu, mereka akan meninggalkan jejak di dunia bawah setelah mereka mati. Suatu hari, dia harus pergi ke dunia bawah untuk melihatnya. Itu mungkin satu-satunya cara dia bisa menyelesaikan misteri tentang Ji Yaoxue ini. Tubuh utama martial Dao menghela napas dalam-dalam dan melambaikan jubahnya, mengubur makam yang kosong sambil bergumam, ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Kemana? Tanya serigala langit. Dunia atas. Tubuh utama martial Dao menjawab. Bab 2149 Domain Vien. 2149 Domain Iblis. Saat menyebutkan dunia atas, mata Heavenly Wolf bersinar karena kegembiraan. Namun, dia menariknya dengan cepat dan kilatan itu menghilang. Tubuh utama martial Dao memasukkan Heavenly Wolf kembali ke tas penyimpanannya. Di sudut tas penyimpanannya, cahaya perak bersinar dan dia mengeluarkannya dengan satu pemikiran. Itu adalah topeng perak dari dunia atas dan juga merupakan harta karun. Tanda seru. Tidak hanya bisa menyembunyikan penampilan seseorang, itu juga bisa menghalangi deteksi kesadaran roh orang lain. Saat itu, serigala surgawi disimpan dalam topeng perak ini dan jatuh dari dunia atas dengan tripod penekan neraka. Tubuh utama martial Dao merenung sejenak dan mengenakan topeng perak. Topeng perak setipis sayap jangkrik dan menutupi sebagian besar wajahnya. Itu tidak mempengaruhi pernapasannya sama sekali dan memperlihatkan sepasang mata yang dalam. Dia tidak tahu di mana dia akan mendarat untuk kenaikannya. Karena tubuh sejati teratai hijau diburu ketika dia naik, karena kehati-hatian, tubuh utama martial Dao masih berniat memakai topeng perak. Selanjutnya, tubuh sejati teratai hijau baru saja memantapkan dirinya di dunia atas. Jika tubuh utama martial Dao mengungkapkan penampilan aslinya setelah naik, itu mungkin menciptakan lebih banyak musuh untuk tubuh sejati teratai hijau dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sosok tubuh utama martial Dao naik perlahan ke udara dan melihat ke cakrawala, melepaskan kesadaran roh alam Mahayana yang sempurna yang memicu kesengsaraan surgawi. Sekarang tubuh utama martial Dao telah berkultivasi ke alam cincin takdir level 8, menurut perhitungannya, dia seharusnya telah menembus dari alam bumi abadi ke alam surga abadi. Di alam kultivasinya, kendali atas kesadaran rohnya sudah luar biasa. Selama bertahun-tahun, untuk memahami kekuatan kesengsaraan surgawi, dia bahkan telah memanggilnya berkali-kali dan mengolah api kesengsaraan. Di dunia yang lebih rendah, selama seseorang berkultivasi ke alam Mahayana yang disempurnakan dan melepaskan kesadaran roh mereka, mereka dapat memicu turunnya kesengsaraan surgawi. Tubuh utama martial Dao sudah lama terbiasa dengan tindakan menipu nasib seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan.
Dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit dan kilat bergemuruh dengan kekuatan yang merajalela saat kesengsaraan surgawi muncul. Adegan itu menarik perhatian banyak pembudidaya daratan Tianhuang. Di antara mereka adalah beberapa teman lama Suzimo seperti Little Fatih, Leng Rou, Ji Chengtian, Solitary Cloud. Tepat di depan semua orang, sosok berjubah ungu dengan topeng perak bermandikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Tubuhnya dililit petir yang menyerupai anaconda saat dia naik perlahan. Sosok itu tidak berhenti sama sekali selama kenaikannya. Kesengsaraan surgawi apokaliptik seperti gatal bagi orang ini. Dalam sekejap mata, 4 kesengsaraan surgawi menghilang. Sosok ungu menghilang di ujung cakrawala juga. Kali ini, dia benar-benar pergi. Leng Rou berkata dengan lembut. Semua orang diam dan semua orang memiliki ekspresi emosional dengan sedikit kesedihan. Meskipun mereka sudah lama mengenal Suzimo, tidak semua orang bisa berkultivasi ke tingkat naik ke dunia atas setelah ribuan tahun. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin tidak dapat naik selama sisa hidup mereka. Ji Chengtian berkata, nasib setiap orang berbeda dan tidak ada yang bisa kami minta. Saya tidak lagi menyesal mengenal saudara Su dalam hidup ini. Mari berkultivasi dengan benar. Jika 3.000 tahun tidak cukup, kami akan berkultivasi selama 30.000 tahun. Suatu hari, kita juga akan bisa naik. Little Fatih sangat optimis dan tersenyum. Siapa tahu, saat itu, Bro mungkin sudah membangun reputasi di dunia atas dan kita bisa mencari perlindungan bersamanya saat kita naik. Semua orang saling bertukar pandang dan tersenyum. Kesedihan di hati mereka berkurang secara signifikan saat mereka bubar. Tubuh utama Martial Dao tidak bisa tidak merasakan kekuatan hisap yang luar biasa membungkusnya dan terbang ke atas. Awalnya, ketika dia melihat ke bawah, dia masih bisa melihat daratan Tianhuang di bawah. Saat jarak di antara mereka meningkat, daratan Tianhuang menjadi tidak berarti seperti debu dan akhirnya menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh utama Martial Dao merasa seolah-olah dia telah melewati selaput tipis. Tiba-tiba, lingkungan berubah dan dia dikelilingi oleh surga dan bumi esens Qi yang samar. Jika dia tidak salah, selaput tipis itu seharusnya menjadi penghalang antara dunia atas dan bawah. Tubuh utama Martial Dao berjuang sedikit. Bahkan dengan kekuatan cincin nasib level 8 yang sebanding dengan surga abadi, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan hisap yang membatasi dirinya. Tubuh utama Martial Dao melewati lautan bintang. Lama kemudian, sebuah bayangan besar muncul di atas kepalanya dan memanjang tanpa henti. Sebelum dia bisa bereaksi, sosoknya sepertinya telah memasuki terowongan spasial. Setelah dunia berputar, sosok tubuh utama Martial Dao menjadi stabil. Ascender lain telah tiba. Termasuk orang itu, kami sudah mengumpulkan 100 orang. Tangkap orang itu dan bersiaplah untuk berangkat. Saat tubuh utama Martial Dao berdiri diam, keributan terjadi di sekelilingnya. Dia mengamati sekelilingnya. Dia berdiri di area yang menyerupai platform pengorbanan dengan surga dan bumi yang kaya esens Qi melonjak di sekelilingnya, itu jauh lebih kaya daripada batas antara sini dan daratan Tianhuang. Ada lebih dari 10 pembudidaya berdiri di sekitar platform pengorbanan. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi ganas, mengeluarkan bau darah yang kuat. Tubuh utama Martial Dao menyapu kesadaran rohnya. Kultivasi para pembudidaya bervariasi tetapi mereka semua adalah dewa hitam. Ada yang kelas 7 dan ada yang kelas 8. Orang dengan kultivasi tertinggi adalah grade 9 Black Immortal. Terlepas dari jubah hitamnya, dia mengenakan baju besi dan terlihat seperti pemimpin kelompok. Tidak jauh dari sana, 99 pembudidaya sedang berlutut. Setiap kultivator dipenuhi luka dan wajah mereka pucat. Mata mereka bersinar karena ketakutan dan alam kultivasi mereka semuanya adalah dewa hitam kelas 1. Dari kelihatannya, 99 pembudidaya baru saja naik. Hei, orang rendahan, untuk apa kamu berdiri di sana? Turun. Grade 6 Black Immortal berjalan menuju tubuh utama Martial Dao dan mengutuk. Dunia mana ini? Tubuh utama Martial Dao membuka tas penyimpanannya sedikit dan tiba-tiba bertanya. Aura ini. Heavenly Wolf merasakan dengan hati-hati dan matanya berbinar. Ini seharusnya menjadi Vien Domain dari dunia surgawi. Tubuh utama Martial Dao mengangguk. Dunia surgawi sangat luas dan secara kasar dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Domain abadi 9 cakrawala,
tanah suci kebahagiaan dan domain iblis dipisahkan oleh pohon suci. Meskipun dia dan tubuh sejati teratai hijau sama-sama naik ke dunia surgawi, mereka tidak berada di wilayah yang sama dan terlalu jauh. Meskipun domain abadi 9 cakrawala dan domain Vien, bahkan dalam 9 domain abadi, tubuh sejati teratai hijau akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menutupi mengingat kekuatannya saat ini. Domain iblis. Tubuh utama Martial Dao sedang berpikir keras. Ketika Earth Immortal kelas 6 yang berjalan mendekat melihat bahwa tubuh utama Martial Dao belum bereaksi, dia tidak bisa menahan tawa sinis dan memarahi, "Hal bodoh, beraninya kau bertingkah keren di depanku." Setiap Ascender yang baru saja tiba di dunia atas berpikir bahwa mereka adalah paragon dunia. Namun, di mata mereka, semua penaik adalah ikan di atas talenan yang bisa disembelih sesuka hati. Orang ini siap untuk mengajari pria berjubah ungu yang baru saja naik pelajaran dan membuatnya menderita sehingga dia bisa mengenali kenyataan. Di antara kerumunan yang berlutut, seorang lelaki tua tidak tahan dan berteriak, "Rekan Taois, cepat dan turun. Dengarkan perintah agar Anda tidak menderita bencana yang tidak pantas." Bencana apa yang tidak pantas? Tubuh utama Martial Dao menoleh untuk melihat pria tua itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pria tua itu menghela nafas. "Anak muda, kamu baru saja naik dan belum mengetahui situasinya. Tidak peduli status apa yang Anda miliki di dunia bawah atau seberapa terkenalnya Anda hanya bisa sujud dan menerima takdir Anda saat naik ke sini. Apakah kamu melihat mayat-mayat itu di samping? Orang-orang itu tidak patuh dan dibunuh oleh mereka." Bab 2150 semuanya mati. 2150 semua mati. Memang, sekeliling platform pengorbanan dipenuhi dengan tulang putih. Beberapa mayat bahkan memiliki daging segar dan tidak terlihat seperti sudah lama mati. "Hal lama, kamu benar-benar banyak bicara." Dewa hitam kelas 7 lainnya mengangkat rantai di tangannya dan mencambuknya dengan keras. Tanda seru, piak. Seketika, bekas luka berdarah muncul di tubuh lelaki tua itu dan dagingnya terbelah. Pria tua itu mendengus dan bergidik dengan ekspresi sedih, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dalam waktu singkat itu, Dewa Hitam kelas 6 telah tiba sebelum platform pengorbanan. Orang itu melangkah maju dan meraih topeng perak dari tubuh utama Martial Dao, mengutuk, "Beraninya kamu memakai topeng di Vien Domain. Lepaskan." Bahkan tanpa memandangnya, tubuh utama Martial Dao menjentikkan jubahnya dan mencambuk Dewa Hitam kelas 6. Uff! Tubuh Dewa Hitam kelas 6 meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah dengan roh esensinya hancur. Semua orang diam. Para pembudidaya berjubah hitam awalnya mengobrol dengan riang. Ketika mereka melihat itu, senyum mereka membeku di wajah mereka. 99 pembudidaya yang anggota tubuhnya dikunci dengan rantai dan berlutut di tanah tercengang dengan ekspresi kaget. Di mata mereka, seorang kultivator dari dunia atas yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan dibunuh oleh lengan kasual dari Ascender ini. Bagaimana itu mungkin? Mereka semua adalah Ascenders, bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Mereka bukan satu-satunya yang bingung. Para pembudidaya Vien Domain dari dunia atas juga tidak bisa mengerti dan tertegun di tempat. Tubuh utama Martial Dao berjalan menuruni platform pengorbanan perlahan menuju puluhan orang. Di antara semua orang, pria berbaju besi hitam yang memimpin adalah yang pertama bereaksi. Dia melepaskan kesadaran rohnya dengan cepat dan memindai tubuh utama Martial Dao. Namun, orang itu bahkan lebih bingung. Bahkan dengan kultivasi kesadaran rohnya, dia tidak dapat mendeteksi alam kultivasi dari Ascender. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin seorang kultivator dunia bawah yang baru saja naik bisa berada di alam kultivasi yang lebih tinggi darinya. Mungkinkah orang ini mengembangkan beberapa teknik penyembunyian kultivasi? Itu pasti masalahnya. Pria berbaju besi hitam itu menghakimi. Pada kenyataannya, bahkan para ahli Dewa Langit dan Abadi yang sempurna yang alam kultivasinya jauh melampaui miliknya tidak akan dapat melihat melalui alam kultivasi dari tubuh utama Martial Dao, apalagi dia. Martial Dao berbeda dari Tao Abadi, Buddha, dan Iblis. Tubuh utama Martial Dao menciptakan jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menciptakan alam cincin takdir, membuka tanah rahasia di tubuhnya dan melepaskan potensinya.
Bahkan tubuh utama marsial Dao harus memverifikasi dengan tubuh sejati teratai hijau untuk secara kasar menyimpulkan alam kultivasi mana yang berhubungan dengan tanah rahasia cincin takdir, bagaimana orang lain bisa mendeteksinya. Ascender, kamu sebaiknya bersikap baik. Pria berbaju besi hitam itu mengirimkan transmisi suara secara diam-diam dan puluhan dewa hitam di sampingnya menyebar dengan cepat. Mereka memanggil harta dharma mereka dan mengepung tubuh utama marsial Dao. Ini adalah wilayah Istana Pasir Kuning. Ketika pria berbaju besi hitam melihat bahwa semua orang telah membentuk pengepungan di sekitar tubuh utama marsial Dao, dia merasa lega dan mencibir, kamu pasti lelah hidup untuk membunuh di sini. Deviant Domain, yang terkuatlah yang bertahan hidup dan semuanya mengikuti hukum rimba. Suara Heavenly Wolf terdengar di dalam tas penyimpanan. Tempat lain mungkin megah, tapi Deviant Domain, itu adalah darah dan pembunuhan. Di negeri ini, hanya orang yang paling ganas dan kejam yang bisa membangun diri mereka sendiri. Berapa tingkat istana pasir kuningmu? Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao bertanya. Kelas hitam? Tentu saja. Pria berbaju besi hitam itu berkata dengan bangga. Tapi segera, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana Ascender ini bisa mengetahui perbedaan nilai antara sekte dan faksi dunia atas? Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh utama marsial Dao menunjuk ke 99 pendaki yang berlutut di tanah di sampingnya dan bertanya, apa yang kamu ingin mereka lakukan? Ketika para penaik dari dunia bawah tiba di dunia atas, mereka secara alami akan diperbudak oleh kita untuk jangka waktu tertentu. Pria berbaju besi hitam itu berkata, jika kamu bekerja dengan baik, aku bisa mengirimmu ke ladang roh untuk menjadi petani roh dan menanam tumbuhan roh. Itu akan lebih mudah. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, hehe, kami harus mengirimmu ke bawah tanah untuk menambang. Setelah tubuh sejati teratai hijau naik ke dunia atas, dia melakukan pertanian roh dan menambang. Meskipun tubuh utama marsial Dao tidak mengalaminya secara pribadi, dua tubuh aslinya adalah telepati. Ketika dia mendengar dua hal itu, dia merasakan penolakan. Menyerang. Saat itu, ketika pria berbaju besi hitam itu melihat bahwa tubuh utama marsial Dao tampak linglung, dia memerintahkan tanpa ragu-ragu. Para pembudidaya berjubah hitam yang sudah bersiap untuk pergi menyerang satu demi satu. Mereka memanggil harta dharma dan pedang terbang mereka dan menebas ke arah tubuh utama marsial Dao. Kultivator lapis baja hitam menyulap seni abadi dan kekuatan surgawi dengan tergesa-gesa dan melepaskannya. Teknik imobilisasi tubuh. Pemanggilan angin. Serangan petir. Petik 2, petik 2. Kekuatan surgawi dan seni abadi turun satu demi satu. Tubuh utama marsial Dao mengabaikannya dan bahkan tidak mengelak, membiarkan banyak kekuatan surgawi, seni abadi, harta dharma dan pedang terbang turun padanya. Ketika mereka melihat itu, para pendaki yang berlutut di tanah tidak tahan dan mengalihkan pandangan mereka. Orang tua yang mengingatkan tubuh utama marsial Dao sebelumnya merasakan secercah harapan ketika dia melihat bahwa yang terakhir itu luar biasa. Tapi sekarang, dia menghela nafas dengan lembut. Bahkan jika orang ini memiliki tulang baja, dia akan dipukuli hingga menjadi bubur oleh begitu banyak pembudidaya. Pria berbaju besi hitam itu menghela napas lega. Sebelum ini, dia masih khawatir karena dia tidak bisa mendeteksi ranah kultivasi dari tubuh utama marsial Dao. Tapi sekarang, seharusnya tidak ada lagi kecelakaan. Bahkan Dewa Bumi kelas 1 mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan ganas seperti itu. Dengan pemikiran itu, banyak kekuatan surgawi, seni abadi, harta dharma dan pedang terbang turun dan menghujani tubuh utama marsial Dao. Kekuatan surgawi dan seni abadi menghilang tanpa menimbulkan riak apapun. Ketika semua harta dharma dan pedang terbang menghantam tubuh-tubuh utama marsial Dao, suara gemerincing terdengar melalui pakaiannya. Tepat di depan semua orang, harta dharma dan pedang terbang hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua yang redup yang berserakan di tanah. Set, ekspresi kultivator berjubah hitam berubah drastis saat dia tersentak. Metode macam apa itu? Dia menyelesaikan semua kekuatan surgawi, seni abadi, harta dharma dan pedang terbang tanpa bergerak. Melarikan diri. Itulah satu-satunya pemikiran di benak pria berbaju besi hitam itu. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri bahkan tanpa mengingatkan pembudidaya lainnya. Bang, 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 suara daging yang bertabrakan di belakangnya bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik. Di medan perang di belakangnya,
sosok ungu yang tak terlihat berlari terus-menerus. Semua pembudidaya di depan sosok ungu berubah menjadi kabut darah tanpa kecuali. Mereka semua mati. Para pembudidaya mati bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Pria berbaju besi hitam itu merasa kakinya lemas dan dia ketakutan setengah mati. Tidak berani melihat lebih jauh, dia menarik napas dalam-dalam dan melarikan diri untuk hidupnya. Selama dia bisa melarikan diri ke tambang roh terdekat, dia mungkin bisa selamat. Ada banyak ahli Earth Immortal yang menjaga tambang roh. Seorang ahli Earth Immortal pasti bisa membunuh kultivator berjubah ungu ini. Tak lama kemudian, suara tabrakan di belakangnya menghilang dan bau darah yang samar tercium oleh angin sepoi-sepoi. Pria berbaju besi hitam itu tidak berani berbalik. Dia takut dia akan melihat topeng perak dingin dan mata acuh tak acuh dan dalam itu lagi. Bab 2151 Perampokan Tambang Roh 2151 Perampokan Tambang Roh. Feng An bingung. Sebagai Dewa Hitam kelas 9 dari Istana Pasir Kuning, dia bisa dianggap sebagai seorang komandan. Dia memimpin bawahannya untuk menjaga platform pengorbanan kenaikan ini tanpa kesalahan selama puluhan ribu tahun. Penggarap yang naik dari dunia bawah, terlepas dari ras atau makhluk hidup seperti apa mereka, akan ditekan oleh mereka dan diperlakukan sebagai budak. Siapapun yang melawan akan menderita hukuman yang paling kejam dan bahkan mungkin mati di tempat. Tanda seru, dunia atas bukanlah surga, terlebih lagi di Vien Domain ini yang dipenuhi dengan pembunuhan dan darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dapat digali dari setiap jengkal tanah di Vien Domain. Setiap Ascender tak terkalahkan di dunia yang lebih rendah. Namun, di mata mereka, mereka sama lemahnya dengan semut dan bisa diintimidasi sesuka hati. Tidak pernah ada perubahan sepanjang sejarah. Namun, kali ini tatanan alam itu tampaknya telah rusak. Feng An tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang baru saja naik dapat memiliki tubuh yang begitu mengerikan. Faktanya, pembudidaya berjubah ungu bahkan tidak menggunakan metode lain. Dia hanya menyerang ke depan dengan tubuhnya dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Semua kekuatan surgawi, seni abadi, harta dharma, dan pedang terbang tidak dapat bertahan melawan tubuh orang itu. Feng An melarikan diri untuk hidupnya, tidak berani kembali. Dia telah mendorong roh esensinya hingga batasnya dan melepaskan semua metode untuk meningkatkan teknik gerakannya. Mungkin itu karena dia melarikan diri terlalu cepat atau karena kultivator berjubah ungu itu waspada. Dia tidak menemui bahaya apapun ketika dia melarikan diri ke tambang roh esensi Istana Pasir Kuning terdekat. Ketakutan Feng An hanya sedikit berkurang ketika dia melihat puluhan dewa bumi dari Istana Pasir Kuning berpatroli di sekitar tambang roh esensi di depan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berbalik. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Kultivator berjubah ungu tidak mengejarnya sama sekali. Dia telah menakuti dirinya sendiri sepanjang jalan. Feng An, apa yang kamu lakukan di sini alih-alih menjaga platform pengorbanan? Earth Immortal kelas 2 bertanya dengan cemberut ketika dia melihatnya. Kenapa kamu berlari? Kenapa kamu begitu bingung? Petik 2. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu takut? Kong Yi, Komandan Tambang Roh, berjalan perlahan dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat ketakutan di mata Feng An. Pada saat itu, Feng An melarikan diri demi hidupnya. Baik itu esens spirit atau esens ki-nya, keduanya habis dan dia bermandikan keringat. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti masih shock. Salam, kakak senior Kong. Feng An menelan ludah sebelum menjawab, seorang kultivator berjubah ungu dengan topeng perak baru saja naik dari platform pengorbanan. Orang ini membunuh semua bawahanku saat dia naik. Feng An menceritakan semua yang dia lihat dengan detail. Lusinan Dewa Bumi mengerutkan kening ketika mereka mendengar itu. Ini terdengar seperti fantasi. Bagaimana mungkin seorang kultivator dunia bawah yang baru saja naik membunuh beberapa dewa hitam tingkat tinggi dari Istana Pasir Kuning? Semua orang saling bertukar pandang dan mencibir. Feng An, omong kosong apa yang kamu semburkan? Apakah kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu mengatakan omong kosong dan menipu Dewa Agung di Istana Pasir Kuning kita? Beberapa Dewa Bumi berteriak dengan ekspresi dingin. Feng An melambaikannya dengan tergesa-gesa. Kakak senior, apa yang saya katakan benar sekali. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apa ranah kultivasi dari orang yang Anda maksud? Kong Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Feng An ragu sejenak.
Saya tidak bisa mendeteksi wilayah kultivasinya. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan. Pandangan mengejek melintas di mata Kong Yi juga. Feng An, hanya ada dua kemungkinan saat ini. Entah Anda menyemburkan omong kosong atau Anda telah diserang oleh beberapa teknik ilusi dan semua yang Anda lihat hanyalah ilusi. Feng An ingin berbicara tetapi berhenti. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sebenarnya, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi dan tertipu? Saat itu, Kong Yi tiba-tiba bertanya, orang yang kamu sebutkan tadi mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Itu benar. Feng An mengangguk secara naluriah. Setelah itu, dia melihat Kong Yi melihat ke kejauhan dengan ekspresi aneh. Feng An berbalik. Pandangan sekilas itu hampir membuatnya takut. Jauh di udara, seorang pria berjubah ungu berjalan melalui kehampaan dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Saudara senior Kong, itu dia. Teriak Feng An. Itu adalah tubuh utama Martial Dao. Setelah dia naik ke dunia atas, tujuan pertamanya adalah untuk mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi seperti Essence Spirit Stone dan Essence Condensation Pills untuk diserap dan disempurnakan sehingga dia bisa menembus alam cincin takdir level 9 secepat mungkin. Ketika dia mendengar bahwa ada tambang roh esensi di dekatnya, dia bersiap untuk merebutnya. Karena garis keturunan unik dari tubuh sejati teratai hijau dan fakta bahwa dia diburu oleh Raja Yun Yu sebelumnya, identitasnya sensitif. Setelah naik ke dunia atas, dia memiliki terlalu banyak reservasi dan dibatasi. Setelah tubuh sejati teratai hijau memasuki tambang roh esensi, dia tidak berani melakukan gerakan besar apapun dan hanya berkultivasi secara diam-diam di bawah tambang. Ini adalah situasi yang berbeda dari Green Lotus True Body. Tidak ada yang tahu identitas tubuh utama Martial Dao. Tidak ada yang tahu siapa dia juga. Dengan topeng perak, tubuh utama Martial Dao benar-benar tak kenal takut. Dia bertanya kepada Feng An berapa tingkat istana pasir kuning sehingga dia bisa menilai apa yang akan terjadi jika dia merebut tambang roh esensi. Istana Pasir Kuning, faksi kelas hitam. Biasanya, begitu seseorang berkultivasi ke alam surga abadi, mereka dapat mendirikan sekte atau faksi di tingkat hitam. Tentu saja, kekuatan setiap sekte atau faksi tingkat hitam bervariasi. Misalnya, sekte astral dari kerajaan abadi Jin Agung. Master sekte Astral Reign adalah surga abadi kelas 9 dan ada banyak ahli surga abadi di sekte tersebut. Ini adalah sekte kelas hitam tingkat atas. Jika master sekte atau pemimpin faksi hanya dewa surga tingkat rendah, kekuatan mereka secara alami akan jauh lebih lemah. Di tempat besar seperti Vian Domain, ada faksi yang tak terhitung jumlahnya seperti sekte kelas hitam dan kelas bumi. Di wilayah Vian Domain, konflik pecah antara sekte dan faksi besar hampir sepanjang waktu saat mereka memperebutkan sumber daya kultivasi. Tidak ada ketertiban di sini dan sangat kacau. Beberapa sekte dan faksi mungkin akan dihancurkan dalam beberapa tahun setelah didirikan. Di satu sisi, tubuh utama Martial Dao ada di sini untuk merebut tambang roh esensi. Di sisi lain, dia ingin menguji kekuatan alam cincin takdir level 8. Kaulah yang membunuh pembudidaya istana pasir kuning kita. Kong Yi memelototi tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi tajam dan bertanya perlahan. Itu benar, tubuh utama Martial Dao tidak berhenti. Baiklah, kamu juga jujur. Kong Yi mencibir dan mengirimkan transmisi suara ke puluhan dewa bumi di sekitarnya. Saat dia hendak menyerang, dia berkata, kamu benar-benar berani. Alih-alih melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah membunuh para pembudidaya istana pasir kuning, Anda bahkan berani datang mengetuk. Tambang roh esensi ini milikku sekarang. Tubuh utama Martial Dao menunjuk ke tambang roh esensi tidak jauh di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia menggambarkan sesuatu yang benar. Apa yang sedang Anda bicarakan? Betapa sombongnya. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Banyak dewa bumi dari Istana Pasir Kuning marah dan menyerang sebelum Kong Yi dapat memberikan perintah. Bab 2152 Penyempurnaan Tambang Roh Esensi 2152 Penyempurnaan Tambang Roh Esensi. Meskipun lusinan Dewa Bumi memiliki alam kultivasi yang berbeda, mereka melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar saat mereka menyerang. Harta Dharma merobek udara satu demi satu, berubah menjadi titik cahaya pekat yang turun seperti hujan deras.
Tubuh utama Martial Dao berdiri di udara dengan tatapan yang dalam. Dia tidak bergerak sama sekali dan serangkaian ledakan terdengar dari tubuhnya, seolah-olah dia telah melepaskan diri dari suatu rantai. Tanda seru, tanda seru. Dengan setiap ledakan, aura tubuh utama Martial Dao akan meningkat. Halo ungu akan muncul di belakangnya. Pang, pang, pang. Dalam sekejap mata, 6 lingkaran ungu muncul di belakang tubuh utama Martial Dao. Six Fate Rings muncul dan bersinar dengan cahaya misterius. Setiap Fate Ring berisi seni Dao dan Dharma dari tubuh utama Martial Dao dan sangat mengejutkan. Di bawah iluminasi dari 6 Fate Rings, tubuh utama Martial Dao seperti dewa. Tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi dan dipenuhi dengan ki ungu. Kekuatannya sangat deras dan tidak bisa dihujat. Kong Yi dan yang lainnya terkejut saat melihat itu. Mereka belum pernah melihat lingkaran cahaya ungu di belakang tubuh utama Martial Dao sebelumnya. Metode dan keterampilan rahasia ini telah melampaui imajinasi mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, banyak kekuatan surgawi dan harta dharmik turun dan menyerang tubuh utama Martial Dao seperti gelombang pasang. Tubuh utama Martial Dao tidak mengelak atau menghindari juga tidak bergerak. Keenam cincin takdir di belakangnya sedikit bergetar dan melepaskan lingkaran cahaya ungu, menetralkan semua serangan. Lusinan Dewa Bumi terkejut. Ekspresi Kong Yi juga mengerikan. Bahkan jika dia berada di posisi yang sama, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan ganas tersebut. Namun, pria misterius berjubah ungu di depannya memblokir serangan semua orang tanpa bergerak sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Mata tubuh utama Martial Dao sedikit tertutup saat dia merasakan kekuatan alam bumi abadi. Dengan hanya bentrokan langsung ini, dia sudah secara kasar menentukan bahwa alam cincin nasib level 6 puncak dapat menghadapi Earth Immortal kelas 5 secara langsung dalam hal kekuatan. Puncak alam cincin nasib level 7 akan mampu menekan semua ahli Earth Immortal dalam hal kekuatan. Setelah tubuh utama Martial Dao melakukan perhitungannya, dia tidak lagi ingin terlibat dengan dewa bumi ini. Ambil pukulanku juga. Tubuh utama Martial Dao membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan meninju ke depan dari jarak lebih dari 100 kaki. Pukulan tunggal itu menyebabkan dunia berubah. Bahkan Kong Yi yang berada paling jauh dan memiliki ranah kultivasi tertinggi merasakan aura menakutkan yang tak terbayangkan menyapu setelah pukulan itu, seolah ingin menenggelamkannya. Pukulan itu terlalu menakutkan. Tanpa menyaksikan pukulan itu secara pribadi, seseorang tidak akan pernah bisa memahami perasaan itu. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup, kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, atau senjata surgawi di dunia ini yang dapat bertahan melawan pukulan itu. Aura tragis melonjak dan puluhan dewa bumi menjadi pucat. Mereka merasa tercekik dan tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Melarikan diri. Aku tidak bisa bertahan melawannya. Banyak pikiran melintas di benak puluhan dewa bumi, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Ledakan, ledakan, langit dan bumi bergemuruh. Segera. Kekosongan di hadapan semua orang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu dan menyerah dengan cepat. Lusinan dewa bumi yang menyerang sebelumnya tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang luar biasa. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali dan terbang menuju kehampaan yang tenggelam. Semua orang ingin menghindar tapi tidak bisa. Bahkan Kong Yi, Dewa Bumi kelas 9, mendekati kepalan tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi ngeri. Seolah-olah semua orang menyerbu ke arah tinjunya dengan sekuat tenaga. Lusinan Dewa Bumi jatuh ke dalam kehampaan yang cekung. Segera setelah itu, pukulan dari tubuh utama Martial Dao turun. Itu adalah kekuatan apokaliptik. Ada kabut darah. Lusinan Dewa Bumi mati dengan roh esens mereka dihancurkan tanpa kecuali. Aku akan memberikan segalanya. Kong Yi meraung dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil semua senjata surgawi dan harta dharmiknya untuk dilemparkan ke tinju tubuh utama Martial Dao. Retakan, retakan, retakan. Semua senjata surgawi dan harta dharma hancur menjadi debu. Mata Kong Yi melebar dan dia berdiri tanpa bergerak di udara. Ekspresinya gelap dan cahaya di matanya perlahan meredup. Tubuh utama Martial Dao memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menarik telapak tangannya dan berjalan menuju tambang roh esensi. Setelah dia melewati Kong Yi, tubuh yang terakhir meledak tanpa ada mayat yang tersisa. Kesadaran roh dari tubuh utama Martial Dao bergerak dan mengumpulkan tas penyimpanan Kong Yi dan yang lainnya,
menyingkirkan batu roh esensi, pil kondensasi esensi utama, dan sumber daya kultivasi lainnya. Adapun senjata surgawi dan harta dharma itu, dia tidak tertarik sama sekali. Bahkan harta dharma dewa surga mungkin tidak dapat melukai tubuhnya, apalagi harta dharma dewa bumi. Martial Dao mengolah tubuh. Baik itu 9 transformasi dari Martial Dao atau Fate Ring Secret Ground, mereka berdua terus-menerus memanfaatkan potensi tubuhnya. Tubuh utama Martial Dao menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk memelihara semua sutra, mencium kekuatan surgawi dan membuka tempat rahasia. Bahkan tubuh sejati teratai hijau tidak bisa dibandingkan dengan tubuhnya. Ada juga beberapa kekuatan suci dan teknik kultivasi di dalam tas penyimpanan itu. Tubuh utama Martial Dao membolak-baliknya dengan santai dan membuangnya ketika dia menyadari bahwa itu tidak layak untuk dikembangkan. Dia telah melebur terlalu banyak kekuatan dewa dan membaca banyak buku kuno di reruntuhan Kunlun di daratan Tianhuang. Kemudian, dia menjelajahi 1 miliar cabai kecil dan membaca teknik ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Meskipun dia baru saja naik, cakrawalanya menakutkan dan jauh melampaui dewa bumi dan dewa langit dari dunia atas. Teknik budidaya dunia bawah sebagian besar sederhana dibandingkan dengan dunia atas. Namun, banyak kekuatan surgawi diturunkan ke dunia yang lebih rendah secara kebetulan. Di daratan Tianhuang, ada seni pedang pembantaian langit dan bumi. Saat ini, hal terpenting untuk tubuh utama Martial Dao adalah sumber daya kultivasi. Ada ratusan ribu batu roh esensi di dalam tas penyimpanan, jauh dari cukup baginya untuk berkultivasi. Tubuh utama Martial Dao memasuki tambang roh essence secara langsung. Ada banyak ascenders underground yang masih menambang. Bahkan jika mendengar keributan di atas, mereka tidak berani keluar dan memeriksa. Tubuh utama Martial Dao membunuh penjaga di bawah dengan santai dan berkata dengan suara yang dalam, pemilik tambang roh esensi ini telah berubah. Semua orang di tambang bisa pergi sekarang. Meskipun suara tubuh utama Martial Dao tidak keras, itu menyebar ke setiap sudut tambang roh esensi. Awalnya, banyak pembudidaya tidak percaya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya keluar dari tambang roh esensi dan melarikan diri dari tempat ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tambang roh esensi menjadi kosong dan para penaik pergi dengan bersih, hanya menyisakan tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao melihat pembuluh darah mineral di sekitarnya dan mengambil posisi lotus, menyalurkan ki darahnya. Sosok tubuh utama Martial Dao menjadi samar-samar terlihat dan tungku raksasa muncul di tempat. 4 bola api menyala di sekelilingnya, seolah-olah mereka telah membentuk 4 naga api yang melingkari tungku. Dalam sekejap mata, tungku menjadi merah dan terbakar habis-habisan. Dalam keadaan normal, ada banyak kotoran kerikil di tambang esens spirit yang harus digali sedikit demi sedikit. Namun, itu bukan apa-apa bagi tubuh utama Martial Dao. Tungku Martial Dao sangat mendominasi dan memiliki niat menakutkan yang bahkan bisa memperbaiki dunia. Saat ini, alasan mengapa tubuh utama Martial Dao mengaktifkan Martial Dao Furnace adalah karena dia ingin melebur seluruh tambang roh esensi. Semua kotoran secara alami akan disempurnakan oleh tungku. Adapun surga dan bumi Essenski di Essence Spirit Stone, itu akan diserap oleh Martial Dao Furnace. Bab 2153 melawan Istana Pasir Kuning. 2153 melawan Istana Pasir Kuning. Istana Pasir Kuning, faksi kelas hitam. Di Vian Domain, ada sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya seperti itu. Penguasa istana-istana Pasir Kuning bukanlah manusia. Ini awalnya adalah gurun tempat seorang ahli dari Vian Domain meninggal. Tanda seru. Darah ahli dari Vian Domain ini menodai gurun. Meski meninggal, darahnya masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Di bawah nutrisi darah ahli, bola roh pasir kuning lahir di padang pasir. Roh pasir kuning memanfaatkan darah ahli ini dari Vian Domain dan warisan yang ditinggalkan untuk berkultivasi dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, itu memasuki Dao dan akhirnya memperoleh pencapaian. Itu memadatkan tubuh manusia dan mendirikan Istana Pasir Kuning. Istana Pasir Kuning telah berdiri selama lebih dari 100.000 tahun. Di Vian Domain, tidak banyak sekte kelas hitam yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Banyak sekte dan faksi kelas hitam akan dianeksasi oleh sekte dan faksi lain tak lama kemudian.
Istana Pasir Kuning terletak di perbatasan Vien Domain dan sangat sedikit ahli yang menyadarinya. Itulah alasan mengapa itu ada begitu lama. Sampai titik kultivasinya ini, sebagai penguasa istana dari Istana Pasir Kuning, bola roh pasir kuning telah berkultivasi ke alam esensi surga tingkat 5. Tidak ada makhluk hidup di daerah yang dia kuasai yang dapat menantang otoritasnya. Tambang roh esensi juga langka di perbatasan seperti itu. Hanya ada 3 tambang roh esensi di wilayah di bawah yurisdiksinya. Hari ini, penguasa istana dari Istana Pasir Kuning sedang mengasingkan diri dan tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Mengapa ada begitu sedikit esens spirit stone selama periode waktu ini? Tuan Istana Pasir Kuning muncul sebagai pria parubaya. Dia mengenakan jubah kuning dan wajahnya kurus dan kuning. Kulitnya kasar dan matanya sangat tajam. Dia bertanya dengan cemberut saat dia berjalan keluar. Di belakangnya ada lebih dari 10 pengikut yang semuanya adalah Dewa Bumi. Ketika para pengikutnya mendengar pertanyaannya, mereka memiliki ekspresi aneh yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Beberapa pengikut ingin berbicara tetapi berhenti. Mengapa? Seseorang merusak hal-hal secara rahasia dan bahkan berani mencuri esens spirit stone yang dimaksudkan untuk kultivasi saya. Ekspresi Tuan Istana Pasir Kuning menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin. Seorang pengikut berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Istana, kamu benar-benar tajam. Memang, ada lebih sedikit esens spirit stone. Namun, itu bukan karena ada yang berani mencuri batu roh esensi Anda. Hanya saja, ada masalah dengan tambang roh esensi. Apa yang bisa terjadi pada tambang roh esensi?" Tuan Istana Pasir Kuning merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah saat dia menyelidiki, mungkinkah makhluk hidup purba telah digali dari tambang? Akan baik-baik saja jika itu adalah makhluk hidup yang mati. Jika makhluk hidup yang hidup digali, bahkan dia harus memilih untuk melarikan diri. Tidak terlalu. Seorang antek berkata, tambang roh esensi itu ditempati oleh seorang pria misterius berjubah ungu. Tidak ada yang tahu wilayah kultivasinya atau tandingannya. Seorang pembudidaya eksternal, Tuan Istana Pasir Kuning bertanya dengan cemberut. Pengikut itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku dengar dia adalah seorang ascender yang membunuh Kong Yi dan yang lainnya. Setelah menduduki tambang roh esensi, dia bahkan melepaskan semua penaik di tambang. Mendaki, Tuan Istana Pasir Kuning merasa sedikit lega. Seberapa kuat seorang ascender dari dunia bawah? Namun, mengapa pria berjubah ungu ini melepaskan semua penaik lainnya di tambang? Kapan ini terjadi? Tuan Istana Pasir Kuning bertanya. Hampir 10 tahun. Seorang pengikut berkata, Tuan Istana, Anda berada dalam pengasingan sehingga kami tidak berani mengganggu Anda. Beberapa pelindung memimpin pembudidaya ke sana untuk mengambil tambang roh esensi. Namun, pengikut berhenti sejenak dan mencuri pandang pada ekspresi penguasa Istana Pasir Kuning sebelum berkata, semuanya mati pada akhirnya. Huff. Ekspresi Tuan Istana Pasir Kuning menjadi gelap saat dia berkata perlahan, Ascender. Mari kita lihat dari mana asal Ascender ini. Beraninya dia bertindak begitu angkuh di wilayahku. Beri perintah. Dapatkan pelindung Sue dan pelindung Gu untuk mengumpulkan semua pembudidaya di atas alam abadi bumi di istana. Terlepas dari apakah mereka dalam pengasingan, berkumpul dan bersiaplah untuk berangkat. Tuan Istana Pasir Kuning melambaikan tangannya dengan aura pembunuh. Namun, puluhan pengikut berdiri di tempat tanpa bergerak. Penguasa Istana Pasir Kuning menyapu pandangannya. Seorang pengikut berkata dengan malu-malu, Tuan Istana, pelindung Sue dan pelindung Gu keduanya mati. Beritahu pelindung yang tersisa kalau begitu. Penguasa Istana Pasir Kuning berkata dengan tegas, ada 7 pelindung di Istana Pasir Kuning. Apa mereka semua mati? 5 dari mereka mati dan 2 sisanya ketakutan. Kata pengikut itu dengan susah payah. Tuan Istana Pasir Kuning memiliki ekspresi marah saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, penggarap Istana Pasir Kuning, dengarkan. Semuanya, berkumpul di depan aula dan ikuti aku. Di bawah tambang roh esens. Dalam lebih dari 10 tahun, tambang roh esensi ini sebagian besar dilebur oleh tubuh utama Martial Dao. Metodenya sangat mendominasi dan setara dengan menyerap secara paksa ki esensi dari tambang roh esensi untuk menyempurnakan fondasinya. Setelah kepergiannya, tambang roh esensi ini pada dasarnya tidak berguna.
Bahkan jika seseorang terus menggali, mereka tidak akan dapat menggali banyak batu roh esensi. Kecepatan peleburan tambang roh esensi dalam lebih dari 10 tahun agak menakutkan. Bahkan di dunia atas, tidak ada teknik kultivasi yang dapat mencapai kecepatan kultivasi seperti itu dan memiliki efek penyerapan yang begitu mendominasi. Sebagian alasannya adalah karena esens spirit mine ini tidak besar. Pada saat yang sama, tubuh utama Martial Dao telah membudidayakan 4 api Dao. Dengan augmentasi dari 4 Dao Vires, kecepatan penyempurnaan dari Martial Dao Furnace sangat mengejutkan. Tentu saja, esens ki langit dan bumi yang diperlukan untuk tubuh utama Martial Dao untuk menerobos juga sangat mengejutkan, tambang roh esens kecil ini saja tidak cukup. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, tubuh utama Martial Dao membuka matanya. Seolah-olah 2 api ungu menyala di kedalaman tambang roh esensi yang gelap. Akhirnya di sini, tubuh utama Martial Dao bergumam pelan dan berdiri perlahan. Ledakan. Ada ledakan keras. Sosok tubuh utama Martial Dao pecah dari tanah. Karena peleburan lebih dari 10 tahun, tambang roh esensi di bawah kakinya kosong dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya hancur, runtuh dengan debu yang mengepul. Tuan Istana-Istana Pasir Kuning baru saja tiba dengan banyak pembudidaya ketika dia melihat itu, dia sangat marah. Beraninya kau bertindak begitu berani di wilayah Istana Pasir Kuning. Mati. Tanpa ragu, penguasa Istana-Istana Pasir Kuning menunjuk ke tubuh utama Martial Dao, memerintahkan dengan dingin, bunuh dia. Kali ini, Yellow Sand Palace mengirim lebih dari 1000 ahli Earth Immortal dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan ada lebih dari 10 dewa surga. Tuan Istana-Istana Pasir Kuning tidak percaya bahwa begitu banyak orang tidak dapat menekan seorang penaik. Dewa surga menyerang pada saat bersamaan. Satu demi satu, kekuatan surgawi tertinggi merobek udara. 1000 dewa bumi menyerang dan kekuatan surgawi yang lebih besar, harta dharma dan keterampilan rahasia menyelimuti langit dengan rapat. Tubuh utama Martial Dao berdiri di udara dengan topeng perak dingin di wajahnya, seolah-olah dia bisa tenggelam kapan saja melawan serangan seperti itu. Namun, lingkaran cahaya ungu mengembun di belakangnya satu demi satu. 1, 2, 7, 8. 8 Fate Rings dirilis. Semua kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, dan senjata surgawi turun dan ditolak oleh 8 cincin takdir di belakang tubuh utama Martial Dao. 8 Fate Rings memadatkan kekuatan Martial Dao dan berisi kehendak Martial Dao. Mereka terjalin dengan seni dharma dari Dao bela diri dan tampak abadi dan tak tergoyahkan.